Anda podcast bersama saya, dengan Dwi. Dan saya El yang akan menemani kalian di perbincangan seru pada podcast kali ini. Kak, hari ini kita tuh ada jargon. Sudah. Jadi kalau nanti saya bilang lab vision, nanti Kak El jawabnya DNA jelas, TCM cerdas, kesehatan berkualitas. Ya, enggak usah diulangi lagi ini. Ya. Makin paham. DNA jelas, TCM cerdas, kesehatan berkualitas. Oke, kalau gitu kita langsung saja kita coba. Oke, coba ya Kak. Mungkin saya saja Iya, biasa. biar semangat. Nah, lab vision, DNA jelas, TCM cerdas, kesehatan berkualitas. Sekali lagi ya Kak. Ya, boleh. Nih, lab vision, DNA jelas, TCM cerdas, kesehatan berkualitas. Susah Itu banget. satu lagi. Ya. Siapa? Yang mana? Gitu. Gemuk terus. Oh. Dari saya. Ya. Lab vision, DNA jelas, TCM cerdas, kesehatan berkualitas. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tempat di mana sebuah cetak biru kehidupan menjadi langkah besar bagi masa depan. Dan tentunya untuk membahas hal ini atau tema ini kita ditemani dengan berbagai narasumber atau narasumber yang tentunya kompeten dan sangat luar biasa di bidangnya. Kak, banyak ahli juga menyebutkan kalau era kesehatan saat ini tuh sedang bergerak menuju era precision medicine, genomics, dan diagnostik berbasis molekuler. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai mahasiswa ini sudah siap untuk menghadapinya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena mungkin agar lebih paham, kita langsung saja masuk ke segmen yang pertama. Nah, di segmen yang pertama ini kami sudah menghadirkan narasumber yang tentunya sangat kompeten untuk berbincang seputar bagaimana sih perkembangan arah biologi molekuler di masa depan. Nah, teman-teman pasti juga sangat penasaran terkait siapa sih narasumber kita kali ini. Nah, mungkin sebagai perkenalan, mungkin saya bisa langsung baca saya masuk CV dari narasumber. Nah, narasumber kita hari ini adalah Ibu Dewi Saro, Sarjana Sains, Magister of Science. Beliau merupakan dosen di program studi D3 dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Tikes Nasional dengan bidang keilmuan yang diambil yaitu biologi molekuler dan imunoserologi. Saat ini, beliau juga sedang menempuh pendidikan doktoral di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Beliau juga memiliki pengalaman mengajar dan meneliti di bidang biologi molekuler, imunoserologi, serta bioinformatika. Selain aktif sebagai dosen, beliau juga telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah, baik itu dalam jurnal maupun dalam bentuk buku, yang tentunya memiliki reputasi di tingkat nasional maupun internasional. Betul sekali. Dan juga ternyata beliau juga sering diminta untuk menjadi pembicara di berbagai seminar ilmiah dengan pengalaman dan keahlian yang beliau miliki. Tentunya sudah dipastikan bahwa narasumber kita hari ini adalah sangat berkompeten dan berpengalaman. Nah, ini tidak usah berlama-lama, langsung saja kita panggilkan Ibu Dewi Saro, Sarjana Sains, Magister of Science. Ibu. Ya. Saya di sini. Ya, oke. Ya. Nah, bagaimana nih katanya Ibu? Ya, alhamdulillah baik sekali ini, Mas El sama Mbak Irma ya. Ya. Untuk saat ini mungkin yang sedang saya jalani ya, saya sedang studi lanjut, jadi masih sibuk itu sih ya. Kemudian yang lainnya mungkin beberapa yang harus saya kerjakan di Tikes Nasional ini. Iya. Berarti sangat sibuk sekali ya Bu, karena memang doktoral itu kan berarti S3 ya? Iya, iya. S3
disambil dengan kerja gitu. Iya, ya memang itu kan menjadi salah satu tuntutan ya, di mana untuk jenjang dosen itu akan lebih baik ilmu itu tidak berhenti tapi selalu berlanjut seperti itu, Mas. Ya. Padat sekali. Terima kasih Ibu Ya. menyampaikan kepada di sela-sela jadwal itu yang pasti Ya. pasti bolak-balik sini. Ya, yang pasti saya akan lebih banyak di Jogja, namun pasti ada waktu 1 atau 2 hari dalam 1 minggu saya di Stikes begitu. Baik, jadi Iya. kami di sini juga sebagai perwakilan sangat berterima kasih kepada Ibu karena sudah menyempatkan untuk hadir di sela-sela jadwal Ibu yang padat tadi untuk hadir di sini menjadi narasumber kami di podcast hari ini. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan ya, Kak Irma. Ya, Ibu sudah siap? siap. Pasti siap sekali. Ya. Oke. Nah, mungkin sebagai awalan, sebagai gambaran umum aja nih Bu, kan masyarakat kita, bahkan teman-teman kita sendiri sebagai mahasiswa masih ada yang belum tahu menahu mengenai biologi molekuler ini. Kira-kira menurut pandangan Ibu saja, apa sih itu biologi molekuler? Oke, terkait biologi molekuler ini ya Mas ya, kalau saya boleh bilang sebenarnya biologi molekuler ini memang akhir-akhir ini trennya lagi tinggi begitu. Kenapa seperti itu? Kok bisa terjadi ya? Kita tahu sendiri beberapa waktu yang lalu kita telah mengalami pandemi COVID. Nah, karena adanya pandemi COVID ini yang dulunya sebenarnya biologi molekuler ini ilmunya sudah termasuk lama. DNA itu pertama kali ditemukan sekitar 1950-an. 1950 sampai 1960 sekitar itu ya, untuk tepatnya di 1953 kalau tidak salah ya. Nah, sebenarnya DNA sudah ditemukan dari lama, terus biologi molekuler juga sudah diteliti dari lama, hanya saja rata-rata hanya dari basic biologi yang umumnya memahami terkait biologi molekuler itu, dan mungkin rumpun dari MIPA itu sendiri ya. Nah, sedangkan untuk background yang analis ya, atau teknologi laboratorium medis yang saat ini Mbak Irma sama Mas El ini sedang menjalani studinya. Nah, itu memang belum banyak memahami terkait biologi molekuler. Hanya saja karena adanya pandemi COVID kemarin, akhirnya analis atau teknologi laboratorium medis itu dia dituntut untuk bisa. Karena memang pada saat itu untuk COVID itu kan untuk deteksinya memang secara molekuler harus pakai real time PCR begitu. Jadi pemicunya itu memang saat COVID itu ya? Sebenarnya ilmunya sudah jauh sebelumnya ya. Iya. Di Indonesia sendiri juga sudah jauh sebelumnya begitu. Cuman orang-orang awam belum pada paham begitu, belum memahami, hanya pada bagian-bagian tertentu atau segmen tertentu saja yang memahami apa itu biomol begitu. Nah, sedangkan sejak adanya pemeriksaan pandemi COVID yang mana dia harus ada pemeriksaan secara molekuler, baru pada saat itu masyarakat, orang awam ya umumnya masyarakat itu lebih ke apa sih molekuler itu, apa sih PCR itu, akhirnya mereka pada mulai belajar mendalami, mencari tahu begitu. Kalau untuk biologi molekuler itu sendiri kan sebenarnya suatu ilmu yang mempelajari terkait molekul-molekul yang secara molekuler ya, lebih ke arah kita mempelajari terkait DNA, RNA, jadi lebih ke substansi yang ada di dalam tubuh kita yang bentuknya sangat kecil berupa molekul dan mungkin itu nggak akan terlihat ya begitu, karena yang ada di dalam susunan DNA itu kan hanya berupa asam basa ya, atau basa nukleotida kalau kita memanggilnya atau menyebutnya sebagai basa nukleotida ya. Ada adenin, guanin, sitosin, kemudian timin, ada urasil begitu. Nah,
urasil itu kan di RNA ya. Nah, hanya saja untuk bahasa itu bentuknya seperti apa, memang kita nggak bisa secara langsung untuk melihatnya, begitu ya. Iya, makanya itu itu yang disebut sebagai cabang ilmu dari biologi molekuler. Nah, untuk biologi molekuler itu sendiri juga dia akan sangat berkaitan, Mas, dengan genetika, kemudian dengan bioinformatika. Jadi memang setiap cabang ilmu itu dia tidak akan berdiri sendiri, pasti akan ada saling berkaitan, begitu. Ya. Kalau dari penjelasan kita Ya. tentang biologi molekuler itu Kak, Ya. menarik sekali. Ya. Nah, dari penjelasan tadi, kalau melihat perkembangan teknologi saat ini, Ya. gimana prediksi Ibu untuk tren dan arah masa depan biologi molekuler dalam 5-10 tahun ke depan, baik dari global atau Ya. di Indonesia? Oke, baik. Untuk tren ya, tren ke arah kedepannya ya, biologi molekuler itu kan perkembangannya itu, kalau saat ini kita itu berada di era modern dan masa depan ya. Untuk saat ini itu kita sudah mengarah ke precision medicine, Mbak. Jadi pengobatan secara personalisasi, di mana obat itu harus diberikan. Misalkan saya terkait obat ya ini ya menjelaskannya. Obat itu harus diberikan berdasarkan genetik setiap orang, karena respon setiap orang terhadap obat itu akan berbeda-beda. Kalau ini di bidang farmasi mungkin akan mempelajari terkait farmakogenetika mungkin ya. Kalau di TLM atau di analis kan kita nggak mempelajari sampai ke situ. Namun kita bisa mengambil bagian di analis itu terkait diagnosisnya. Begitu. Nah, diagnosisnya yang seperti apa? Diagnosis bagaimana analis atau TLM itu bisa mendiagnosis seseorang itu mengarah atau susunan genetiknya bagaimana. Nah, hasil dari diagnosisnya itu yang nanti dilaporkan ke dokter atau ke yang lainnya ya, untuk yang nakes lainnya untuk diberikan pengobatan sesuai dengan susunan genetik si pasien tersebut. Nah, kalau untuk saat ini itu pengembangannya sudah sampai ke NGS begitu. Jadi sequencing ya. Kalau sequencing kita berbicara terkait sequencing itu sebenarnya sudah ada 3 generasi saat ini. Mulai dari generasi yang pertama itu Sanger hanya berupa fragmen, kemudian generasi kedua yang NGS, yang generasi ketiga itu yang long read ya. Nah, kalau yang di NGS itu kan ada WGS, WES, RNA sequencing ya. Kalau WGS berarti kan seluruh genom ya, sequencing untuk seluruh genom. WES berarti hanya bagian ekson saja, kemudian RNA sequencing berarti hanya bagian RNA yang diekspresikan saja begitu. Nah, sedangkan long read kan dia seluruhnya ya tanpa ada potongan. Jadi semua panjang bahasa itu dibaca semua. Nah, saat ini itu sudah mengarah ke situ, Mbak. Bahkan misalkan seperti ini, seorang bayi ya, bayi atau janin mungkin ya, atau mungkin kita itu juga bisa mendeteksi kemungkinan kedepannya itu kita bakalan kena sakit apa, itu juga bisa karena itu kan bisa berdasarkan dari polimorfisme yang ada dalam susunan gen kita begitu. Nah, ada beberapa penyakit yang dia itu karena memang susunan genetiknya itu sudah mengalami mutasi atau mengalami polimorfisme gitu. Kemudian terkait pengobatan ya tadi, terkadang ada seseorang yang dia diberikan obat A dengan orang yang lain dia responnya beda. Orang yang satu dia dikasih obat A ya, dia bisa langsung sembuh. Yang satunya dikasih obat A dia nggak sembuh-sembuh. Nah, ternyata respon terhadap
absorpsi dan penyerapan obat setiap orang itu juga berbeda. Nah, oleh karena itu kalau untuk saya lihat mungkin saat ini sampai ke depan ya, yang masih menjadi tren itu terkait precision medicine itu tadi. Jadi pengobatan secara personalisasi begitu. Jadi dengan molekuler itu kita bisa tahu ya kita ke depannya itu kayak terkena apa, gimana gitu. Bisa misalkan apalagi beberapa penyakit yang memang dia itu bawaan ya secara genetik. Nah, itu bisa iya. Nah, kira-kira kalau di Indonesia sendiri itu kan tadi ada beberapa macam NGS dan sebagainya. Itu di Indonesia sendiri sudah sampai mana ya? Untuk long read sudah ada, maksudnya sudah sampai segitu. Mungkin penelitian ke arah situ juga sudah ada. Ya, dengan NGS juga sudah ada, begitu Mas. Berarti menurut itu kalau Indonesia ini udah siap ya Bu ya untuk mengikuti perkembangan tadi? Sebenarnya kalau dibilang siap dan tidak siap ya bisa dibilang siap, tetapi bukan untuk seluruh wilayah Indonesia ya Mbak ya, karena memang yang menjadi salah satu tantangan untuk biologi molekuler itu yang pertama adalah biayanya tinggi. Ya, biaya tinggi. Kemudian yang kedua terkait infrastruktur. Ya, alat juga bisa. Ya, karena alatnya nggak semua lokasi ada ya. Terkait infrastruktur itu juga nggak semua lokasi punya ya. Kita nggak bisa menyamaratakan antara Indonesia bagian barat, tengah, timur begitu ya. Karena mungkin di beberapa lokasi atau wilayah itu bahkan pemeriksaan biomol aja belum ada Mbak. Begitu ya. Mungkin yang paling mudah adalah TCM ya. TCM itu kan sudah banyak, bahkan sekarang kan beberapa puskesmas itu sudah ada untuk yang TCM itu. Nah, bahkan untuk nggak semua puskesmas atau untuk beberapa daerah puskesmas itu nggak punya TCM. Dia masih harus mengirimkan ke rumah sakit yang lebih besar begitu. Jadi kalau misalkan dibilang siap ya mungkin hanya pada daerah-daerah tertentu itu memang sudah siap. Apalagi saat ini kan Kementerian Kesehatan kan juga ada proyek yang namanya PGSI itu Mbak. Nah, ya nanti saya lanjutkan ke PGSI ya. Nah, namun di beberapa daerah kalau dibilang siap ya sebenarnya mereka belum siap karena memang belum memadai secara ya SDM, secara alatnya, infrastrukturnya, kondisi labnya itu ada beberapa yang memang belum siap begitu. Ya. Nah, dari perkembangan Ibu sebutkan tadi, kan perkembangan dari molekuler ini sudah sangat masif ya. Nah, kira-kira dari perkembangan tersebut kami sebagai mahasiswa itu agar bisa selalu update dan bisa beradaptasi terhadap perkembangan itu ada nggak sih tips and trik atau cara yang baik agar kita bisa selalu update dan beradaptasi terhadap perkembangan yang terjadi saat ini? Ya, baik. Nah, itu kalau dari mahasiswa ya. Ya, mungkin saya lanjutkan dulu yang terkait PGSI tadi ya, baru saya lanjutkan ya Mas ya. Jadi di Indonesia itu ya khususnya Kementerian Kesehatan itu ada suatu proyek yang namanya BGSI, Biomedical Genomic BGS, S-nya apa ya? Saya agak lupa. Nah, inisiatif gitu. Jadi BGSI itu adalah suatu proyek di mana akan mengumpulkan data-data genomik ya dari seluruh human atau seluruh pasien yang ada di Indonesia, khususnya yang berasal dari fasilitas kesehatan yang sudah ada pemeriksaan genomiknya. Ya, jadi kedepannya itu untuk mengetahui sebenarnya kondisinya itu bagaimana untuk Indonesia sendiri secara dari penyakitnya, kemudian dari genetiknya dan lain sebagainya. Dan itu memang arahnya ke depan adalah precision medicine, begitu. Untuk mengurangi tingkat
penyakit atau apa yang belum dideteksi? Ya, ya. Jadi kalau precision medicine kan lebih ke arah ini deteksinya biar lebih sensitif dan mengurangi kegagalan dalam pengobatan juga kan Mbak, begitu. Nah, ya untuk pemberian pengobatan dan terapinya memang harus disesuaikan begitu. Nah, untuk saat ini yang Indonesia sudah mengarah ke situ ya. Cuman ya hanya fasilitas kesehatan yang ada genomiknya ya nggak semuanya. Nah, iya, iya. Dari pertanyaan yang saya tanya, Iya, terkait tantangan, ya. dan triknya gimana? Ya, jadi untuk molekuler ini ya yang harus menjadi bekal oleh mahasiswa, yaitu yang pasti yang pertama adalah mahasiswa harus memahami atau punya bekal terkait pemahaman DNA, RNA. Nah, itu harus menjadi bekal yang pertama. Ya, yang kedua adalah skill lab. Skill lab itu harus ya terkait skill lab itu banyak Mas, mulai dari pemilihan sampel, kemudian ekstraksinya, kemudian setelah ekstraksi nanti hasil ekstraksinya, isolatnya itu disimpan di mana. Nah, itu harus memahami sampai akhirnya nanti pembacaan hasil atau analisis. Iya, iya itu harus dipahami karena nanti sampelnya mungkin akan berbeda-beda Mas. Jadi misalkan nanti tujuannya adalah untuk isolasi DNA sama isolasi RNA. Nah, itu nanti kan untuk penyimpanannya berbeda ya. Nah, itu memang harus dipahami dan itu benar-benar menjadi bekal utama oleh analis ya. Kemudian yang kedua terkait manajemen mutunya. Iya, kemudian quality controlnya ya. Nah, itu memang menjadi beberapa bekal yang harus disiapkan oleh analis itu, karena kan sebelumnya ya analis atau ATLM ya itu kan belum mengarah ke biomol sebelumnya ya, lebih ke arah pemeriksaan secara klinik begitu ya. Nah, saat ini kan memang ilmu itu selalu berkembang, metode juga selalu berkembang. Nah, kita pun ya sebagai Mas dan Mbak yang sebagai calon ATLM juga harus ikut selalu berkembang juga, mengikuti perubahan zaman juga begitu. Nah, itu kan dari peran mahasiswa nih Bu. Ya. Dari peran pihak kampus dan maupun dosen itu kan juga sangat penting. Ya. Peran ideal bagi pihak kampus dan dosen itu seperti apa? Oke, kalau misalkan dari pihak dosen ya berarti harus ada dosen atau ada pengajar yang memang dari background yang biomol itu. Kemudian memang harus sering melakukan penelitian, kemudian mengikuti workshop, kemudian mengikuti seminar dan lain sebagainya. Karena menjadi seorang pengajar ya, itu bukan ketika kita lulus kuliah kemudian kita mengajar ya sudah, kita nggak perlu update ilmu, tapi seorang pengajar itu harus selalu mengupdate ilmu dan mengikuti perkembangan juga begitu. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu sudah ilmu yang lama, bukan yang baru begitu. Ya. Biar tetap ikut. Iya, jadi harus selalu mengupdate ilmu, harus meningkatkan kualitas juga. Nah, itu kalau dari segi pengajarnya. Nah, kalau dari segi institusi ya, pihak kampusnya berarti terkait penyediaan lebih ke penyediaan laboratoriumnya, penyediaan fasilitas untuk pemeriksaan biomol itu sendiri. Begitu. Tadi kan Ibu bicara mengenai skill labs atau kompetensi teknis gitu. Nah, keterampilan apa yang menurut Ibu itu wajib mahasiswa kuasai mulai dari sekarang supaya tetap relevan dengan kebutuhan laboratorium modern saat ini? Oke. Kalau ini kan terkait ATLM ya, berarti kan lebih ke teknis pengerjaan ya.
berarti mulai dari yang pertama adalah pemilihan sampel. Ya, itu wajib paham ya. Mungkin memang hampir semua bisa diambil dari sampel darah, tapi ada beberapa yang ternyata dia nggak bisa dari sampel darah. Ya, begitu. Kemudian yang kedua terkait ekstraksi dan penyimpanan hasil ekstraksi itu memang harus dipahami. Kemudian yang ketiga terkait running untuk PCR-nya. Ya, jadi operasional alat. Ya, operasional alat, kemudian nanti untuk pembacaan hasil, ya, itu memang harus dipahami. Ya, kemudian analisis. Tapi untuk ya mungkin paling akhir analisis ya. Analisis terkait kalau misalkan hasilnya seperti ini, kemungkinan apa, gitu aja. Cuman nanti untuk penegakan diagnosisnya itu dikembalikan ke dokternya, begitu. Ya. Kriteria pemilihan sampelnya itu yang seperti apa? Kriterianya, oke. Nah kalau dari ini ya biologi molekuler ya, sebenarnya untuk kriteria sampel itu tergantung Mbak mau mengecek DNA pada apa gitu. Misalkan gini, kalau itu adalah kita akan mengecek gen yang ada pada human gitu ya. Ya, kita bisa mengambil sampelnya adalah sampel darah. Kalau misalkan gennya itu pada suatu bakteri yang menginfeksi human, nah kita lihat dulu bakterinya itu ada di mana lokasinya. Misalkan itu adalah bakteri TB, ya berarti kan kita ngambil sampelnya bukan di darahnya, tapi di sputumnya, begitu. Kalau itu bakteri yang menginfeksi atau yang bisa menyebabkan ISK, berarti yang kita ambil bukan darahnya lagi, tapi urinnya, ya di dalam urin itu bagaimana, begitu. Jadi pemilihan sampel itu ya tergantung kita mau mengambil gen apa, kita mau mengecek gen apa, gitu. Itu nggak bisa sembarangan gitu. Iya, kita harus memahami itu yang menjadi poin atau tujuan kita apanya ya, humannya atau agen penyakitnya. Kalau humannya berarti dari sampel darahnya. Kalau agen penyakitnya ya kita cari agen penyakitnya itu dia lokasinya di mana gitu. Kan bisa jadi dia lokasinya misalkan di mukosa gitu ya. Berarti misalkan lewat swab atau apa yang misal mukosa mulut atau mukosa kelamin, nah itu kan lewat swab gitu. Nah, tapi kalau itu menginfeksinya sampai ke darah ya bisa kita ambil darah juga gitu. Jadi kita harus lihat dulu itu sebenarnya yang mau kita amati gen apa dulu. Iya, begitu. Ada beberapa dari teman juga belum tahu PCR. Nah, PCR itu apa sih? Oke, PCR itu sebenarnya suatu metode ya Mas ya, untuk mengamplifikasi atau memperbanyak suatu gen, begitu. Nah alatnya itu disebut dengan thermocycler, ya. Jadi untuk gen, misalkan kita isolasi suatu DNA, ya. Nah DNA itu kan sedikit ya, kecil sedikit ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengetahui DNA tersebut ya kita harus melakukan amplifikasi, kita perbanyak dulu. Nah, setelah kita perbanyak, kemudian dilakukan analisis, nah baru kita baca hasilnya. Begitu. Jadi DNA ibarat kalau misalkan dalam bahasa awam seperti mesin fotokopi. Ya, untuk memperbanyak. Tapi ini fotokopinya memperbanyaknya adalah DNA-nya, begitu. Kalau dibandingkan dengan NGS kan tadi, ya. NGS itu sebenarnya perbedaannya, adakah perbedaan atau sama ya? Jadi gini, Mas, semuanya itu untuk menganalisis suatu gen atau menganalisis suatu DNA, tetapi enggak. Kalau misalkan PCR itu kan hanya untuk mengamplifikasi, ya. Hanya pada target-target tertentu, amplikon-amplikon tertentu, karena kan kita pakainya adalah primer, jadi sangat spesifik ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang NGS itu kan sudah panjang itu. Jadi bisa langsung untuk banyak gitu ya?
Iya, jadi misalkan gini, kalau kita mengambilnya NGS itu kan ada WGS, WES sama RNA-seq ya. Misalkan kita mengambilnya yang WES ya. Jadi kalau WES itu kan hanya pada bagian ekson saja. Ya berarti dari sampel itu diambil bagian eksonnya. Itu kita sudah tidak melihat fragmen tertentu, tapi semua eksonnya. Kalau WGS berarti semua genomnya, semua DNA-nya yang kita baca. Begitu. Kalau yang mungkin Mas El sama Mbak Irma yang pernah melakukan praktikum ya, nah itu kan kita pakainya suatu primer ya, nah itu hanya pada fragmen tertentu. Nah untuk fragmen tertentu itu apakah bisa di sequencing? Bisa, namanya beda lagi, itu masih sequencing yang generasi pertama nanti pakainya, yang Sanger sequencing, begitu. Nah, jika membahas terkait perkembangan, Ya, perkembangan ini ada yang namanya bioinformatika, yaitu ya, AI. ya. Menurut Ibu, seberapa penting sih AI itu dalam dunia kesehatan, terutama di bidang biologi molekuler ini? Untuk AI ya, penting juga, Mas. Ya, hanya saja gini, ini untuk yang analisis atau bagaimana, Mas? Mungkin untuk analisis bisa. Oh ya, Analisis bagaimana? ya, mungkin bisa untuk membantu di dalam analisis, tetapi memang untuk analisis beberapa pemeriksaan biologi molekuler ya dengan bioinformatika itu kan memang ada ini ya, apa aplikasi-aplikasinya sendiri ya Mas ya. Ya kita bisa menganalisis dengan menggunakan aplikasi tersebut. Namun kan terkadang hasil itu nggak sesuai dengan apa yang kita cari ya. Nah, kita bisa meminta bantuan ke AI hanya sebatas sebenarnya ini faktornya apa sih gitu. Tapi kalau untuk analisis ya, kalau menurut saya lebih ke websitenya analisisnya itu kita pakai aplikasi apa atau websitenya apa itu sih Mas. Ya. Kalau menurut Ibu, AI ini nanti akan menggantikan pekerjaan di lab atau justru malah menjadi alat bantu? Alat bantu kalau menurut saya ya. Kalau untuk menggantikan secara keseluruhan iya, apalagi kan misalkan seperti ini, untuk ATLM itu kan kerjanya mulai dari plebotomi ya. Ya, misalkan plebotomi kan kalau ATLM dalam proses plebotomi kan pasti melakukan palpasi, kemudian merasakan di bagian mana, begitu kan. Kalau AI nanti sudah ke arah robotik, itu kan sudah nggak lagi bisa merasakan itu. Robotik itu nggak punya rasa kan. Nah, pasiennya itu kalau misalkan langsung disuntik gitu misalkan, ya kalau nanti pas, kalau nggak pas, nah begitu. Kalau menurut saya lebih ke arah membantu sih ya. Kalau untuk menggantikan secara keseluruhan dalam dunia ini analis ya, khususnya ATLM ke depannya, menurut saya tidak sih, masih tetap dibutuhkan untuk analis itu. Iya. Kalau untuk teman-teman yang mahasiswa ini bercita-cita untuk berkarir di bidang molekuler, gimana cara terbaik untuk mulai membangun portofolio dan jaringan profesional untuk sejak masa kuliah ini? Oke, berarti yang pertama kan kalau misalkan di ini ya, di analis itu kan ada proses magang ya Mbak ya, kemudian ada proses PKL begitu ya. Kalau misalkan PKL kan biasanya sudah ditentukan oleh pihak kampus, kita mau PKL di mana begitu. Nah, ya kalau misalkan kita mendapatkan rumah sakit yang sudah bisa pemeriksaan genomik ya kita bisa belajar dari situ ya. Namun kalau misalkan tidak ya berarti pada saat magang saya kurang paham sih untuk apa namanya magang itu dipilihkan dari kampus atau bisa sendiri. Kalau misalkan itu bisa sendiri ya berarti bisa mencari institusi-institusi yang memang dia itu sudah mengarah ke pemeriksaan genomik begitu. Jadi untuk bekal kan itu tadi kan inginnya untuk kedepannya
lebih ke pemeriksaan molekuler gitu ya, punya skill atau punya pemahaman lebih dalam gitu ya. Ya berarti kita mulai dari saat ini selain secara teoritis atau secara skill lab di praktikum ya, berarti pada saat magang kita mencari instansi yang memang di situ ada pemeriksaan molekulernya, jadi punya gambaran. Kalau di lapangan atau di lapangan ya, kita bertemu pasien itu sebenarnya pemeriksaan molekuler yang dilakukan itu apa sih? Apakah sama seperti dengan yang diajarkan di kampus, ataukah ada perbedaan? Begitu, karena terkadang apa yang diajarkan di kampus itu enggak secara keseluruhan, Mbak. Jadi hanya sebagai dasar-dasar aja. Nah, sebagai mahasiswa kita harus mengupgrade diri kita sendiri untuk melebihi apa yang sudah diberikan dari kampus. Kampus itu hanya memberikan dasarnya. Ya, kita yang harus mengupgrade untuk bisa lebih paham lagi. Begitu. Kalau tips untuk membangun relasinya supaya mahasiswa itu nggak minder gitu. Tips untuk membangun relasi. Kalau sebelum membangun relasi sebenarnya lebih ke arah tips untuk mengupgrade diri, Mbak. Ya, jadi minder itu kan ya alamiah tubuh ya. Ya, tapi alamiah tubuh itu bisa kita minimalisir dengan apa ya? Pertama, kita harus punya banyak teman dulu. Ya. Jadi kalau misalkan di kampus itu kan kadang kan ada membentuk kelompok-kelompok tertentu ya. Bisa di organisasi atau apa. Nah, kita mengupgrade diri kita di organisasi. Kemudian kita harus berani untuk berbicara dulu ya di depan. Itu yang paling penting. Nah, ketika semua itu bisa dilakukan, nah untuk membangun relasi dengan pihak luar itu jauh lebih mudah karena ya dari segi kita PD-nya sudah punya PD dulu ya, percaya diri dulu. Nah, ketika bertemu dengan pihak luar, kita juga akan percaya diri juga. Namun ketika kan ada tipe mahasiswa yang lebih cenderung introvert, terus pendiam, ya. Nah, kan ada yang seperti itu, ya. Ya, ketika bertemu dengan relasi luar, inginnya sampai tinggi tapi nggak punya keberanian kan ya sama saja. Jadi yang harus di-upgrade diri kita dulu menurut saya. Kita harus mengupgrade diri kita. Iya, iya. Nah, kalau dari segi prospek kerja nih, Bu. Iya. Kalau dari saya itu tahunya ada orang Indonesia kalau dari segi prospek kerja terkait molekuler itu saya tahunya hanya di luar saja. Iya. Karena saya melihat di beberapa sosial media itu ada seorang orang Indonesia juga yang sudah jadi ahli atau PhD di tingkat molekuler ini. Nah, kalau dari Indonesia sendiri, itu prospek kerjanya untuk molekuler itu seperti apa? Dan kira-kira biasanya itu untuk lulusan yang tentunya memiliki kompetensi tersebut, biasanya di bidang apa saja yang banyak memerlukan keahlian tersebut? Oke. Kalau untuk molekuler itu sebenarnya banyak ya Mas ya. Hanya saja gini, kalau misalkan dari analis ya, misalkan baru dari D4 ya atau D3 ya mungkin memang tidak bisa langsung sampai di atas gitu. Jadi mungkin rata-rata kalau misalkan dari analis D3 atau D4 itu kalau misalkan masuk ke lab molekuler itu hanya sebatas teknisi untuk sampling, preparing dan lain sebagainya. Bahkan nggak sampai analisis. Karena analisisnya nanti sudah diambil alih yang dari misalkan lulusan S2 atau S3 gitu. Jadi hanya untuk pengerjaan saja begitu. Nah, kalau misalkan tempat kerja ya atau instansi ya misalkan yang terkait biologi molekuler itu kalau misalkan di rumah sakit ya yang saya sampaikan berarti itu harus rumah sakit yang punya fasilitas untuk pemeriksaan molekuler ya. Mungkin setiap daerah mungkin ada ya Mas ya, tapi biasanya tipe A, saya kurang tahu tipe B ada atau enggak. Yang pasti tipe A pasti ada. Ya, kemudian kalau misalkan tidak di rumah sakit di mana? Bisa di
eh, lembaga penelitian ya, di lembaga penelitian itu juga bisa. Jadi di situ itu kan memang nanti ada peneliti-peneliti ya. Kalau misalnya peneliti kan umumnya mereka yang sudah lulusan S2 atau S3. Nah, sebagai lulusan fresh graduate dari D4 itu juga bisa masuk situ, tapi nanti di labnya begitu. Tapi kalau untuk LM sendiri kalau ingin melanjutkan jenjang pendidikan itu arah mana ya biar bisa kita kalau maunya ke arah biologi molekuler ini? Bisa banget, ya bisa banget ini Mas ya. Jadi terkadang yang menjadi mindset mahasiswa itu ketika kuliah di vokasi ya nanti cuman lulus kerja bisa di rumah sakit atau di mana, padahal lulusan vokasi itu juga bisa ke jenjang yang lebih tinggi. Memang untuk saat ini yang S2 TLM itu belum banyak. Ya, mungkin bisa dilanjutkan di S2 TLM atau misalkan tidak mengambil S2 TLM bisa mengambil ke S2 biologi. Ya, S2 biologi itu juga bisa ya. Atau S2 biomedis atau S2 tropical medicine itu juga bisa karena beberapa S2 dari bidang-bidang tersebut itu menerima dari lulusan tips untuk membangun relasinya supaya mahasiswa itu nggak minder gitu. Tips untuk membangun relasi, kalau sebelum membangun relasi sebenarnya lebih ke arah tips untuk mengupgrade diri, ya. Jadi minder itu kan ya alamiah tubuh ya. Tapi alamiah tubuh itu bisa kita minimalisir dengan apa ya? Pertama, kita harus punya banyak teman dulu. Ya. Jadi kalau misalkan di kampus itu kan kadang-kadang ada membentuk kelompok-kelompok tertentu ya, bisa di organisasi atau apa ya. Kita mengupgrade diri kita di organisasi. Kemudian kita harus berani untuk berbicara ya di depan. Itu yang paling penting. Nah, ketika semua itu bisa dilakukan, nah untuk membangun relasi dengan pihak luar itu jauh lebih baik, jauh lebih mudah karena ya dari segi kita PD-nya sudah punya PD dulu ya, percaya diri dulu. Nah, ketika bertemu dengan pihak luar kita juga akan percaya diri juga. Namun ketika kan ada tipe mahasiswa yang lebih cenderung introvert terus pendiam ya. Nah, kan ada yang seperti itu ya. Ya, ketika bertemu dengan relasi luar inginnya sampai tinggi tapi nggak punya keberanian kan ya sama saja. Jadi yang harus diupgrade diri kita dulu menurut saya. Kita harus mengupgrade diri kita dulu. Ya. Nah, kalau dari segi prospek kerja itu kalau dari saya itu tahunya ada sekolah Indonesia kalau dari segi prospek kerja terkait molekuler itu saya tahunya hanya di luar saja. Karena saya melihat di beberapa sosial media itu ada seorang orang Indonesia juga yang sudah jadi ahli atau PhD di tingkat molekuler ini. Nah, kalau dari Indonesia sendiri itu prospek kerjanya untuk molekuler itu seperti apa dan kira-kira biasanya itu untuk lulusan yang tentunya memiliki kompetensi tersebut biasanya di bidang apa saja yang banyak memerlukan keahlian tersebut? Kalau untuk molekuler itu sebenarnya banyak ya Mas ya. Hanya saja gini, kalau misalkan dari analis ya, misalkan baru dari D4 ya atau D3 ya mungkin memang tidak bisa langsung sampai di atas gitu. Jadi mungkin rata-rata kalau misalkan dari analis D3 atau D4 itu kalau misalkan masuk ke lab molekuler itu hanya sebatas teknisi untuk sampling, preparing dan lain sebagainya, bahkan nggak sampai analisis. Iya, analisisnya nanti sudah diambil alih yang dari misalkan lulusan S2 atau S3 gitu. Jadi
hanya untuk pengerjaan saja gitu. Nah, kalau misalkan tempat kerja ya atau instansi ya misalkan yang terkait biologi molekuler itu kalau misalkan di rumah sakit ya yang saya sampaikan berarti itu harus rumah sakit yang punya fasilitas untuk pemeriksaan molekuler ya. Mungkin setiap daerah mungkin ada ya Mas ya, tapi biasanya tipe A tipe saya kurang tahu tipe B ada atau enggak, yang pasti tipe A pasti ada ya. Kemudian kalau misalkan tidak di rumah sakit di mana bisa di lembaga penelitian ya. Di lembaga penelitian itu juga bisa. Jadi di situ itu kan memang nanti ada peneliti ya. Kalau misalnya menelitikan umumnya mereka yang sudah lulusan S2 atau S3. Nah, sebagai lulusan fresh graduate dari D4 itu juga bisa masuk situ, tapi nanti di labnya. Tapi kalau untuk lab sendiri kalau ingin melanjutkan studi pendidikan itu ke arah mana ya? Biar bisa kita kalau maunya itu ada yang Bisa banget, ya bisa banget ini Mas ya. Jadi terkadang yang menjadi mindset mahasiswa itu ketika kuliah di vokasi ya nanti cuma lulus kerja bisa di rumah sakit padahal lulusan vokasi itu juga bisa ke jenjang yang lebih tinggi. Memang untuk saat ini yang S2 TLM itu belum banyak ya, mungkin bisa dilanjutkan di S2 TLM atau misalkan tidak mengambil S2 TLM bisa mengambil ke S2 biologi ya. S2 biologi itu juga bisa ya, atau S2 biomedis atau S2 tropical medicine itu juga bisa, karena beberapa S2 dari bidang-bidang tersebut itu menerima dari lulusan D4 analis begitu. Jadi arahnya nanti memang mau kemana, mau ke arah biomedis kah atau tropical medicine kah atau mau ke arah benar-benar biologi. Nah, nanti itu sesuai dengan kemantapan hati ya. Setiap mahasiswa masing-masing itu berbeda ya. Kan ada yang saya pengennya benar-benar ke arah biomedis gitu. Ya bisa masuk biomedis, nanti mengambil topik ke arah penelitian biologi molekuler itu juga bisa banget gitu. Kemudian kalau pengennya ke arah tropical medicine, jadi terkait penyakit-penyakit yang ada di daerah tropis gitu, ya bisa masuk ke situ. Nah, nanti ngambilnya ke arah konsentrasi yang biologi molekuler itu juga bisa. Kalau misalkan memang benar-benar pure ke biologi, ya bisa. Meskipun kan kalau biologi itu luas ya, enggak hanya kita menggunakan atau mempelajari human ya. Biologi itu kan bisa mempelajari terkait botani, zoologi dan lain sebagainya. Lingkungan pun juga bisa, ekologi ya. Nah, ketika masuk biologi ya berarti kita mengarahkannya memang ke arah human saja, itu juga bisa. Kalau mahasiswa sekarang itu masih berpikir kalau teknologi molekuler itu masih jauh gitu ya kehidupannya. Ya, karena kan perubahan teknologi cepat banget ya. Kalau start dan motivasi dari ibu sendiri untuk mahasiswa yang sekarang ini masih santai-santai dan masih bingung untuk mulai dari mana nih untuk mempersiapkan diri menghadapi era molekuler ini. Pesan dan motivasinya. Pesan dan motivasi kalau dari saya itu sebagai manusia kita harus belajar sambil hayat sebenarnya. Iya, itu kalau menurut saya ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Semua tahap kehidupan kita itu penuh dengan pelajaran ya. Kita harus belajar terkait semua hal ya, termasuk di biologi molekuler ini. Jadi misalkan memang ya kalau kita melihat kita membandingkan dengan luar mungkin ya, itu kan memang sudah sangat maju ya kita juga bisa untuk memulainya meskipun tidak bisa langsung maju seperti yang dari yang lain ya. Mungkin kita bisa memulainya dengan sedikit demi sedikit, tapi kita jangan pernah berhenti. Misalkan pelajari terus karena memang kalau kita berbicara molekuler, kalau secara teoris itu mungkin beberapa mahasiswa menganggapnya ini apa, ini
ke laboratorium kita melakukan pemeriksaan molekuler itu jauh lebih mudah kalau menurut saya. Kita harus terus belajar. Iya. Pertanyaan terakhir ya, kalau ibu dikasih kesempatan untuk menjadi mahasiswa kembali, keterampilan apa yang mau ibu pelajari lebih awal? Terkait molekuler. Kalau saya ya Mbak ya, kalau untuk kembali lagi ya, yang ingin saya pelajari, ya saya ingin belajar kembali terkait genetika. Ya, karena ya genetika dan biomolekuler itu karena saya menyadari pada saat awal pertama saya belajar tentang biomolekuler, saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh mahasiswa saat ini, bahwa itu apa gitu ya. Kemudian saya lebih tidak begitu tertarik pada saat dulu ya. Namun setelah berjalannya waktu, mulai memahami apa itu genetika, apa itu biomolekuler, ternyata jauh lebih menarik dari yang saya bayangkan waktu itu ya. Jadi kalau dikasih kesempatan lagi ingin belajar apa, ya saya ingin mendalami genetika sama biomolekuler lagi, mungkin lebih dalam dari apa yang cuma saya baca sekilas ya seperti itu. Keren sekali ya. Ya, keren sekali. Maka kita bisa mendapatkan kayak insight ke arah mana kita mau bisa lanjut ke pendidikan untuk biologi molekuler. Nah, itu dia teman-teman obrolan kita terkait dunia molekuler saat ini. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat untuk Ibu. Sebagai tanda terima kasih kami karena sudah mau menjadi narasumber podcast pada kali ini. Nah, penyerahan sertifikat ini akan diserahkan oleh Kak Rio selaku Ketua Pelaksana podcast pada hari ini. Kepada Kak Rio, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Rio. Baik, dari diskusi ini kita belajar bahwa masa depan diagnostik molekuler itu bukan lagi sekedar prediksi ya Bu, melainkan sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai mahasiswa juga harus selalu bisa selalu update dan selalu belajar tentunya agar bisa beradaptasi untuk menghadapi perkembangan yang terjadi di saat ini maupun di masa depan nanti. Nah, sebelum ditutup kita kan ada jaga dulu. Iya. Mungkin kita jaga dulu nih. Iya. Ya, sebelum itu biar semangat untuk lanjut belajar saja. Mungkin jaga Gimana jatuhnya? Nanti kalau saya bilang lab vision, Iya. ini sudah DNA jelas, TCM cerdas, kesehatan berkualitas. atau perlu diulang. Kita coba dulu Ya. lab vision, DNA jelas, TCM cerdas, kesehatan berkualitas. Ya. Kita kira Ya, berdiri dulu ya. sih biar lebih Oke. semangat. Nah, mungkin dari saya. Ya. Lab vision, DNA jelas, TCM cerdas, kesehatan berkualitas. Terima kasih kembali untuk Ibu Dewi Saro dan sampai jumpa di segmen yang selanjutnya. Bye bye.